Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawanku semua. Kembali lagi dengan saya di channel kecil-kecilan, channel anak desa. Semoga kawan-kawan peternak, baik peternak sapi, domba, kambing, ataupun peternak-peternak lainnya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, serta dipermudah dalam berusaha, khususnya dalam berusaha di peternakan. Awal mula saya beternak itu kurang lebih di tahun 2009 kalau saya sendiri kawan. Kalau ayah saya itu ya sudah mulai dulu memang sudah beternak kambing. Tapi untuk saya itu mulai beternak kambing ini di tahun 2009-an. Jadi tepat pada waktu itu saya itu punya modal 1.500.000. Terus saya belikan kambing di pasar tuh kawan. Saya belikan kambing Jawa Randu dulu, kambing-kambing kecil tuh kawan. Itu maksudnya kambing kecil itu kambing yang postur tubuhnya tidak besar. Nah, sama ayah saya itu disarankan untuk membeli kambing yang sudah hamil. Nah, karena kalau sudah hamil itu tidak perlu kita ngawinkan, kita hanya nunggu kambing itu beranak, dan kata ayah saya itu cepat memperoleh hasil ataupun bati. Singkat cerita kawan, saya dulu itu ke pasar beli kambing 2 ekor ya, satu dapat yang hamil, yang satu dapat doruan kawan. Jadi dapat 2 ekor, satu hamil, yang satu doruan. Singkat cerita kawan, 2 ekor itu dulu masih belum punya kandang kawan ya, masih ditaruh di sebelah dapur. Kandangnya itu kandang umbaran kawan, kandang lesehan, hanya diberi tempat teduhnya agar tidak terkena panas dan hujan. Terus bawahnya itu sudah tanah kawan, karena memang modalnya pas-pasan ya, seadanya dulu. Dan alhamdulillah ketika sudah kira-kira 3 bulanan atau 2 bulan setengahan kawan, kambing saya itu beranak 2 ekor yang hamil tuh kawan. Sedangkan yang doruan itu masih belum kawan, belum hamil, karena saya bingung dulu itu. Sudah disuntik 1 kali tidak jadi kawan. Akhirnya saya pinjam pejantan ke tetangga ini, juga tidak jadi kawan. Ya, memang pejantan itu penting kawan. Jadi kalau kita mau beternak itu ya harus ada pejantannya emang kawan. Jangan beli yang doruan saja, kecuali kita itu langsung beli yang hamil kawan. Kalau beli yang hamil kan kita hanya menunggu kambing kita itu lahiran. Singkat cerita kawan, dari kambing Jawa Randu, setelah berkembang biak, saya jual anaknya itu kawan. Saya jual, kemudian saya buatkan kandang kawan, dulu kandang bambu. Setelah itu karena kandang bambu itu kawan cepat rusak kawan, hanya bertahan 1 tahun, 1,5 tahun. Kemudian saya jual lagi anakannya itu kawan untuk memperbaiki kandang. Dan kemudian saya menggunakan kayu kawan untuk alasnya itu, untuk untuk latarnya itu kawan. Alhamdulillah itu sangat awet kawan. Jadi saran saya memang latar kayu itu, maksudnya kandang kayu itu kawan, memang lebih awet daripada kandang bambu kalau ingin dijadikan pijakan kambing kawan. Jadi untuk lantainya itu kawan memang lebih awet kandang kayu daripada kandang bambu kawan. Kalau kandang kayu itu resikonya kawan sangat minim untuk kecepit. Jadi kalau kambing kita itu beranak kawan, kalau musim hujan kita tidak perlu menurunkan ke bawah, biarkan di atas sudah, dan insya Allah resiko kecepitnya itu kawan sangatlah minim. Tapi kalau kandang bambu itu kawan, resiko kecepitnya itu kan lama-lama bambu itu kawan ya,
Kalau kena kencing, kena air itu kan tambah lentur kawan. Nah, itu bisa berisiko untuk anak kambingnya itu kecepit kawan. Itu pengalaman saya. Nah, singkat cerita, setelah berkembang biak kawan, kemudian saya itu beralih memelihara kambing peranakan Etawa Kaligesing kawan. Kemudian saya jual dan saya ganti kambing saya yang Jawa Randu itu kawan, saya belikan kambing Etawa Kaligesing. Itu cuman bertahan selama 2 tahun kawan. Kambing Etawa Kaligesing itu kawan ya, pengalaman saya yang ganas itu kawan adalah kambing pejantannya kawan. Itu memang benar-benar merusak kandang kawan. Jadi kalau kambing pejantannya Kaligesing itu sudah birahi kawan ya naik-naik kawan, tandunya itu nyeruduk kawan. Nah, itu saya kurang senang kawan dulu itu, karena dinding kandang itu kawan cepat rusak kawan. Ya entah kalau pengalaman teman-teman ya. Nah, singkat cerita kawan, setelah itu saya beralih ke kambing peranakan Etawa Senduro. Kan rata-rata Etawa Senduro itu kawan gundul, artinya tidak bertanduk. Ya walaupun bertanduk kawan, pejantannya itu kawan relatif tenang. Jadi walaupun dalam keadaan birahi, pejantannya itu kawan tidak nyeruduk kandang kawan, tidak merusak dinding kandang itu yang sampai sekarang ini kawan. Dan memang untuk di daerah saya ini kawan, kambing Etawa Senduro itu kawan lebih laris, artinya lebih banyak diminati di pasaran kawan daripada kambing-kambing yang lainnya. Ya ada yang ada yang dibuat kontes kawan, terus ada yang diambil susunya, diperas susunya dan lain sebagainya. Kambing saya ini kawan ya tidak semuanya Etawa Senduro kawan, ini masih ada yang blasteran nih kawan. Yang asli cuman ada 3 atau 4, tapi lainnya sudah blasteran semua kawan. Saran saya untuk teman-teman yang ingin mengawali beternak atau teman-teman yang masih pemula dalam beternak, yang pertama sesuai dengan pengalaman saya kawan, kalau memang ingin cepat berkembang biak ternaknya itu kawan, beli kambing yang sudah hamil kawan, baik itu hamil pertama ataupun sudah babonan beli kawan. Jadi umpamanya kan kalau sekarang kan 1.500.000 itu mungkin hanya dapat 1 kawan, atau 2 jutaan lah kambing hamil itu kawan. Jadi kalau kita punya modal 4 juta ya belikan kambing hamil semua kawan, insyaallah itu masih ada lebihnya kawan. Nah, untuk masalah kandang itu kawan ya itu belakangan saja sudah. Kalau memang kita mau mengawali beternak dari nol seperti saya ini kawan. Dan yang kedua kawan, kalau sudah kita mampu untuk buat kandang panggung kawan, itu usahakan lantainya itu kawan menggunakan kayu kawan, karena kayu itu lebih awet kawan, kalau menurut saya lebih awet dan resiko kecepitnya itu kawan sangatlah minim. Nah itu mungkin hanya itu kawan ya. Dan yang ketiga lagi kawan, ada yang lupa ini, dan yang ketiga ini kawan yang sangat penting kawan, usahakan ketika kita itu sudah berkembang kawan, jadi 1 tahun 2 tahun, kita itu cari kambing yang mana di daerah kita itu kawan sangatlah laris. Contohnya di daerah saya kan yang sangat laris itu, yang sangat diminati itu kan adalah kambing Etawa Senduro. Jadi umpamanya awalnya kita itu memelihara kambing kacangan, kambing Jawa Randu, kambing Bligon ataupun kambing Menggala itu kawan. Nah, kalau sudah beranak pinas sudah banyak, kita kurangi satu-satu jual, kemudian ganti dengan kambing yang prospeknya itu kawan lebih bagus kawan. Kalau di sini ya kambing Etawa Senduro itu kan prospeknya lebih bagus, jadi penjualannya itu lebih laris, lebih banyak diminati, dan penjualannya itu juga tinggi kawan daripada kambing-kambing yang lainnya.
Mungkin 3 hal ini kawan yang terpenting untuk pemula atau bagi teman-teman yang mau mengawali peternak kambing. Intinya kita harus cari kambing kacangan dulu, kambing kecil-kecilan dulu kawan. Jangan langsung kita beli kambing kontes ataupun kambing-kambing yang rasnya bagus seperti halnya kambing PE kali gising ataupun kambing etawa senduro. Itu kan harganya kan sudah di lain level kawan untuk PE dan PE kali gising dan senduro itu kawan. Jadi kita awali dulu dengan kambing-kambing Jawa Randu dan lain sebagainya, baru kalau sudah meningkat sedikit demi sedikit kita beralih dari kambing kacangan kawan ke kambing yang prospeknya itu daya jualnya itu kawan lebih cepat dan lebih laris, juga banyak diminati di pasaran kawan. Mungkin itu saja kawan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.